Thomas Lembong, kenapa tidak ada tersangka dari Koperasi Polisi dan Angkatan Darat? Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product sebesar 144.213.226.287,5 rupiah yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Den Suri Yanto Eka Prastio melalui PT Makassar Ten sebesar 31.197.951 rupiah, 27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Ten dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya sebesar 36.470.441.420 rupiah, 95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Tama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. 4. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri sebesar 64.551.135.580 rupiah, 81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industri dengan Inkopol dan PT PPI. 5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26.161.773 rupiah, 93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkopol dan PT PPI. 6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar 42.481.069 rupiah, 89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan Inkopol dan PT PPI. 7. Memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar 41.296.293.608 rupiah, 16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internasional dengan PT PPI. Hakim yang waktu itu mengadili kasus Tom Lembong terkait dengan impor gula ketahuan menerima suap miliaran rupiah sampai membebaskan tersangka korupsi ekspor minyak sawit. Sampai-sampai masyarakat Indonesia melirik kembali nih ke Tom Lembong dan menganggap bahwa jalur langit memang lebih kuat. Pantas aja Pak Tom pada saat itu sangat yakin bahwa dirinya nggak bersalah. Nah itu dia, jadi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kecewa banget baru-baru ini Rin, karena ada salah satu hakim yang pada saat itu memvonis dirinya terkena kasus suap. Dan ini gak cuma satu, tapi ada 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima suap biar bisa membebaskan tersangka korupsi ekspor minyak sawit. Dan yang bikin netizen jadi panas, salah satu hakim itu namanya adalah Ali Muhtarom. Nah hakim ini dulunya yang menangani kasus Tom Lembong soal impor gula. Karena kasus ini akhirnya susunan majelis hakim langsung diganti. Gimana awalnya sampai hakim ini bisa nerima suap? Jadi pengacara perusahaan itu nyogok asisten pengadilan biar putusannya ringan. Awalnya minta 20 miliar, tapi tiba-tiba dinaikin jadi 60 miliar rupiah. Akhirnya duit itu dibagi-bagi ke 3 hakim, masing-masing dapat miliaran rupiah. Gara-gara masalah ini, orang-orang mulai menyoroti kembali kasus Tom Lembong. Apakah dia benar-benar terbukti bersalah? Operasi pasar gula ya, untuk menurunkan harga gula maupun dari Koperasi Angkatan Darat maupun dari Koperasi Polisi ya, semuanya membenarkan bahwa tidak ada campur tangan Kementerian Perdagangan ya, apalagi saya sebagai Menteri Perdagangan dalam seleksi importir ya. Jadi itu sepenuhnya kita serahkan kepada badan usaha ya, apakah itu PPI sebagai BUMN atau Koperasi Kartika ya sebagai Koperasi Angkatan Darat. Mereka leluasa bebas untuk pilih mau kerjasama dengan siapa. Bahwa tidak ada izin impor didapat tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ya ini ada. Kalau izin rekomendasi perindustrian itu kan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal ya kan. Ini kan dalam keadaan darurat, perlu gula 200.000 ton harus segera diimpor ya, maka berundinglah semua kementerian ya.
antara lain Menteri Perdagangan ada di sini, Menteri Pertanian ada, Menteri Perindustrian ada semua. Bahkan Menteri ya terang-terangan di sini Menteri Perindustrian setuju. Itulah dipakai sebagai dasar untuk import itu. Jadi kalau dibilang tidak ada izin dari Menteri Perindustrian itu nggak benar. Ini ada nih. Ini ada data Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol. Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada permintaan dari Puskopol, Pusat Koperasi Polisi. Koperasi Kartika ini dari TNI Angkatan Darat, betul. Dan lembaga ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini Mas Hersu. Perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu induk koperasi polisi, pusat koperasi kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum Mas Hersu, karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri prajurit itu bisa utang dulu di koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit terutama TNI ya Mbak Agi ya bisa. Iya sangat, malah yang paling banyak ini polisi begitu ya. Ini dapur lah ya. Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu, dalam begitu jumlah TNI. Kemudian negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian, apalagi kalau pangkat masih rendah. Mereka ya di pertengahan bulan saja sudah kembang kempis kan, kurang lebih demikian. Jangan bilang bahwa iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang tidak, gitu kan. Dan yang enggak, dan mereka ini hidup kembang kempis juga ya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Katus Tom Lembong. Boleh jadi Tom Lembong itu salah. Boleh jadi. Tetapi ingat, di surat dakwaan itu bahwa peristiwa ini terjadi sejak tahun 2015 sampai 2023. Kenapa yang maju hanya tahun 2015 Tom Lembong? Kenapa tidak sesudahnya juga yang justru lebih besar angkanya? Nah itu maksud saya, saudara. Kita ini menghadapi soal berat, masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Ya. Tindak kriminal luar biasa korupsi. Nah ini masalah kita. Saya bingung, Pak Tom tuh kenapa masih ditahan? Ini kira-kira berapa lama lagi sih Pak perkiraannya Pak Tom ditahan hingga adanya putusan pengadilan? Ya kalau dari jangka waktu ya, ini kan terakhir penahanan berdasarkan penetapan pengadilan ini di 25 Februari besok. Soalnya tuh kayak proses persidangannya tuh kayak sering tertunda gitu loh buat putusan Pak Tom. Memang masih penyidikan. Ini ya aneh banget. Memang masih penyidikan. Prosesnya ini tahapannya masih penyidikan. Belum ada pelimpahan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan terhadap Pak Tom Lembong untuk pelimpahan berkas ya. Kalau nanti sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu tahanannya menjadi tahanan pengadilan. Gitu. Nanti Pak Tom ya, cuma kan kalau udah pokok perkaranya dibahas atau udah dilimpahkan, itu kan kita semua masyarakat Indonesia kita undang untuk melihat. Seluruh pakar hukum akan kita declare undangan itu. Tenang aja, akan kita declare itu. Kita masih berkeyakinan, keyakinan kita pun nggak taklid ya kalau bahasa agamanya. Ya memang tidak ada bukti yang membuktikan bahwasanya Pak Tom itu melanggar pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kita berkeyakinan ya ini seperti kriminalisasi terhadap
Pak Tom Lembong. Saat ini saya merasa terpanggil untuk mengatakan bahwa sampai saat ini pun saya masih belum menemukan kesalahan saya. Baik. Ya. Semua keluarga maupun teman dekat kerabat saya dapat menyampaikan bahwa karakter saya itu sangat-sangat tidak lari dari tanggung jawab. Ya, bahkan seringkali saya dapat ditanya kepada berbagai rekan kerja, saya sejauh mungkin menjemput tanggung jawab. Dalam proses hukum, proses persidangan ini, saya juga sempat pernah ragu. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang salah. Ya. Dan saya mencoba merenungkannya dengan sangat keras. Ya. BAP saksi saya baca berulang kali. Data, fakta, angka saya tinjau kembali, saya evaluasi berulang kali. Audit BPKP saya baca bolak-balik, dan saya tetap belum bisa menemukan kesalahan saya ataupun siapa yang saya rugikan, berapa kerugian yang saya akibatkan, dan kapan kerugian tersebut terjadi. Jadi saya bukan seseorang yang tidak punya rasa menyesal. Ya. Saya bukan seseorang yang tidak punya rasa takut. Ya. Dan apalagi di usia 54 tahun, saya sangat-sangat menyadari bahwa saya sangat jauh dari sempurna. Jadi pasti akan membuat kesalahan. Ya. Tapi saat ini saya masih dapat menjawab pertanyaan Ibu PH saya. Andai kata saya mengetahui semua yang telah terjadi sampai detik ini, dan saya kembali di Agustus, September, Oktober, November, Desember 2015, di Januari sampai Juli 2016, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Sejauh yang saya bisa lihat saat ini, saya akan mengulang semuanya persis seperti yang saya lakukan. Baik. Ya, dan insya Allah suatu hari kalau saya kembali diberikan kesempatan untuk mengabdi dalam posisi jabatan, saya akan bertindak sama sebagaimana saya bertindak di tempus perkara saat itu. Terima kasih. Namun perlu saya sampaikan di awal, untuk semua saksi ini, keterangan yang kita pakai adalah keterangan yang di persidangan. Dan keterangan di persidangan ini membuahkan sanksi kalau salah-salah menjawabnya. Ya. Jadi kalau kami ini salah-salah bertanya, tolong disimak dulu. Karena kami ini banyak juga salah-salah bertanya, salah-salah data banyak juga kita ini. Ya. Jadi kalau keterangan di BAP nggak ada konsekuensinya, keterangan di sini ada konsekuensinya. Ya. Saya mulai dari Pak Tony ya, Pak Tony. Iya Pak. Pak Tom Lembong ini menjabat dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Ya. Saya melihat dari BAP Anda melakukan impor GKM Angel Product ini dalam rangka penugasan Kementerian Perdagangan itu tidak hanya dalam periode itu, tapi juga pada periode 2017 sebesar 100.000, lalu ditambah lagi 50.000, lalu 2018 sebesar 100.000, 2019 sebesar 10.526, lalu ditambah lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tom Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Jadi hanya Pak Tom Lembong yang dipermasalahkan ya? Kalau Pak Tene, Makassar Tene, Ya, sama Pak. sama. Anda kalau saya lihat di sini sampai 2020 malah. Ya. Sama persis atau beda? Ada beda? Sama Pak. Sama persis. Sama.
Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Tidak. Tidak ditanyakan. Tapi hanya fokus ke Pak 2015 2016 ini aja ya. Padahal Anda melakukan impor yang sama di 2017, 18, 19 dan 20 ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Ini pertanyaan yang sama kedua perusahaan. Menurut pengalaman Anda, untung yang Anda dapatkan ini masuk dalam kategori wajar, kedikitan atau kebanyakan? Coba Pak Tony dulu. Saya rasa wajar, Pak. Menurut Anda wajar? Iya. Kalau Pak Tony? Wajar. Wajar ya? Tadi saya hanya penegasan tadi. Tadi Bapak juga mungkin mendengar. Tadi Pak Felix mengatakan bahwa Indo Koperasi Angkatan Darat itu berhubungan dengan pihak Anda karena dia kenal dengan namanya Andi siapa tadi? Andi Batiar. Jadi itu hubungannya karena melalui itu ya, Pak Andi Batiar ya? Iya. Karena pernah bersama-sama dalam kegiatan Altagra Peduli. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya ya. Dalam proses tadi Anda mendapatkan izin impor GKM ini tahun 2015 sampai 2016 pada periodenya Pak Tom Lembong ini, terdakwa ini, apakah ada dari perusahaan entah melalui siapa memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi atau apapun secara langsung, tidak langsung atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Anda? Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyampaikan protes kepada Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula, mempertanyakan mengapa tidak ada tersangka dari Koperasi Polisi serta TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus itu. Dalam kasus itu, Tom Lembong dituding menyalahi aturan karena salah satunya menunjuk Induk Koperasi Kartika INKOPKAR, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia INKOPPOL, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia PUSKOPOL, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri dalam proses importasi gula. Izinkan saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyorot beberapa kejanggalan yang saya amati dalam proses hukum yang sedang kita jalankan, kata Tom di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Ada importasi gula oleh PT Adikarya Gemilang yang merupakan hasil kerjasama dengan Asosiasi Petani Teburi Cabang Jawa Tengah dan Lampung, yang mekanisme impornya persis sama seperti yang dilakukan PT PPI dengan 8+1 pelaku industri gula swasta, mekanismenya persis sama seperti dijalankan oleh koperasi-koperasi seperti INKOPKAR dan INKOPPOL, mitra kerjasamanya seperti gula swasta juga, tetapi kenapa yang dilakukan oleh PT PPI, oleh INKOPKAR dan INKOPPOL dipermasalahkan, sementara yang dilakukan oleh APTRI Asosiasi Petani Teburi Cabang Lampung, APTRI Cabang Jawa Tengah dalam kerjasamanya dengan PT Adikarya Gemilang tidak dipermasalahkan. Tambah dia, Tom Lembong juga menanyakan alasan perusahaan dan asosiasi tersebut tidak dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung, baik dari segi kerugian negara maupun dari segi selisih bea masuk dan kekurangan pendapatan negara dalam rangka impor. Kenapa tidak ada tersangka dari APTRI Jawa Tengah atau APTRI Lampung ataupun dari PT Adikarya Gemilang? Tegas Tom. Kemudian kenapa tidak ada tersangka dari INKOPKAR? Kenapa tidak ada tersangka dari INKOPOL? Tentunya kan kalau ada sebuah perbuatan melawan hukum di mana dasarnya adalah kerjasama, harusnya konsisten dan simetris kepada semua pelaku yang melakukan hal yang sama, tandas dia. Sekadar informasi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebanyak 515,4 miliar rupiah, 515.408.740.970,36 rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 sampai tahun 2016.
Jaksa menjelaskan angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yang mencapai 578,1 miliar rupiah, 578.405.411.622,47 rupiah, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 nomor 03 RS 51 D tanggal 5 Januari tahun 2025 tanggal 20 Januari tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKPRI). Diketahui, jaksa mengungkapkan Tom Lembong mengizinkan sejumlah perusahaan swasta untuk melakukan impor gula kristal mentah GKM. Secara terperinci, jaksa menyebut izin tersebut diberikan kepada Tony Wijaya NG melalui PT Enyels Products, Den Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, dan Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry. Selain itu, Tom Lembong juga disebut memberikan izin kepada Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar International, dan Hans Valita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur. Mengimpor gula kristal mentah GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih GKP padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah GKM menjadi gula kristal putih GKP karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi, kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025. Pada 2015, lanjut jaksa, Tom Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM kepada Tony Wijaya NG melalui PT Enyels Products untuk diolah menjadi GKP pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor GKM tersebut terjadi pada musim giling. Lebih lanjut, jaksa menyebut Tom Lembong seharusnya menunjuk perusahaan BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga